Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Apa kabar siswa hebat semua? Bertemu lagi di Hello Edukasi untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang advertisement text, memahami teks iklan bersama kami di Hello Edukasi. Nah, mungkin para pelajar semua tahu ya apa yang dimaksud dengan teks iklan. Nah, untuk itu kita lihat dulu ini. Kita lihat gambar yang saya berikan berikut. Okay, what do you think about the pictures? Nah, apa pendapat Anda tentang gambar tersebut? Ada Greek coffee, kemudian fried kepok banana sensation. Nah, ini pisang kepok goreng. Kalau ini kopi ya. And then we are hiring now. Kita sedang mencari kandidat ya untuk bekerja di suatu perusahaan. Oke. So, berdasarkan gambar ini, mungkin ada yang bisa menyebut what do you think about the picture? Oke. Gambar-gambar ini merupakan contoh dari iklan. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan iklan menurut Anda semua? Yuk pikirkan sebentar. Oke. Nah, what is an advertisement? Apa itu iklan? An advertisement is a text, picture, audio, or video that promotes a product. Nah, jadi sebuah iklan itu biasanya bisa dalam bentuk teks, ya, kemudian bisa dalam bentuk gambar, bisa juga dalam bentuk audio, ya, kemudian video. Nah, yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk. Biasanya produk yang diiklan itu dapat berupa barang, goods, ataupun jasa yang kita sebut dengan service. Nah, apa saja ya yang ada dalam sebuah iklan? Ya, atau mengapa orang membuat sebuah iklan? Setidaknya ada 3 tujuan mengapa orang membuat sebuah iklan. Nah, jika nanti di soal ada pertanyaan tentang purpose, tujuan yang berhubungan dengan advertisement, maka setidaknya ada yang sering muncul dalam jawaban itu ada 3, walaupun nanti ada sinonim yang lain yang berhubungan dengan advertisement. The first is to persuade. Nah, to persuade the reader to buy or use the product or service offered. Jadi untuk meyakinkan, untuk mempersuasi pembaca ya, agar bisa membeli atau menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Okay, the first one is to persuade. And then number 2 is to provide information about the advertised product or services. Untuk menyediakan informasi tentang produk atau jasa yang diiklankan. And then number 3 is to convince the readers that the product or service sold are genuine and of high quality. Okay. Biasanya untuk meyakinkan pembaca bahwa produk atau jasa yang mereka tawarkan itu merupakan produk yang asli, memiliki kualitas tinggi, bahkan mungkin dengan harga yang lebih murah. Oke, setelah mengetahui tujuan, saatnya kita untuk mengetahui lebih banyak tentang iklan. Oke, selanjutnya yuk kita pahami bersama tentang generic structure atas struktur dari sebuah iklan. Dalam bahasa Inggris setidaknya ada 4 ya yang berhubungan dengan iklan. Yang pertama, name of the product, nama dari produk. Biasanya nama ini lebih besar ya, ukuran tulisannya. Nah, kenapa? Tujuannya agar pembaca bisa langsung mengenal apa produk yang diiklankan. Ya. Yang kedua, description of the product. Nah, bagian detail dari produk. Nah, biasanya berisi informasi yang lebih detail mengenai barang dan jasa yang ditawarkan. Biasanya pembaca juga jadi tahu kenapa mereka harus membeli produk yang diiklankan tersebut. Ini biasanya ada di description of the product. And then yang ketiga, contact detail. Biasanya berisi informasi kontak siapa saja yang bisa dihubungi. Nah, informasi tentang orang yang bisa dihubungi supaya bisa mendapat informasi lebih banyak tentang produk tersebut.
Kemudian dalam iklan juga biasanya menggunakan catchy language. Apa itu catchy language? Yaitu bahasa yang menarik perhatian. Salah satu cirinya catchy language itu biasa kita menggunakan adjektif atau kata sifat. Contoh, comfortable, nyaman, ya. And then stylish atau modis. Ini biasanya contoh-contoh bahasa di iklan yang sering muncul. Oke, baik. Tujuannya sudah. Kemudian generic structure-nya juga tadi ada 4 ya. Nah, selanjutnya kita akan memahami beberapa jenis iklan. Yang pertama, announcement advertisement, yaitu informasi atau pemberitaan untuk audiens, ya, informasi tertentu untuk audiens. Tujuan iklan ini biasanya agar masyarakat mendapatkan informasi dan mengetahui tentang suatu kegiatan atau kejadian, serta yang paling penting itu mampu menarik minat mereka. Kemudian yang kedua, iklan permintaan. Nah, biasanya ini berhubungan dengan job vacancy ya, atau lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena pembuat iklan membutuhkan sebuah barang atau jasa dari orang atau pihak yang lainnya. Oke, nah selanjutnya ada commercial advertisement atau offering advertisement. Iklan ini berisikan penawaran mengenai sebuah produk atau jasa yang diberikan kepada masyarakat secara luas. Oke. Kemudian yang terakhir ada public service advertisement. Nah, ini biasanya banyak digunakan oleh instansi pemerintah. Namun, tak sedikit juga brand dari perusahaan swasta, pihak swasta menggunakan iklan non komersial ini untuk mendongkrak jualan produk mereka ataupun merupakan sarana untuk promosi dari produk mereka sendiri. Nah, baik, selanjutnya Anda semua, saatnya kita untuk mengetahui lanjut feature dari sebuah iklan. Nah, apa saja yang menjadi lanjut feature-nya? Yang pertama tadi adalah kata sifat. Fungsinya untuk menambahkan deskripsi atau kualifikasi produk atau layanan. Contoh, luxurious experience with our SPA treatment. Ya, luxurious, mewah. Dan yang kedua ada kata benda. Dalam iklan, namun dapat merinci produk atau layanan secara spesifik. Contoh, aromatic blend in our new coffee selection. Jadi aromatic, aromanya, ya. Oke. Kemudian juga sering menggunakan kata-kata teknis atau technical term. Ini digunakan untuk menunjukkan keahlian, ya, dan keunggulan dari produk atau layanan. Contoh, advanced algorithm for personalized recommendation. Jadi ada kata advance yang merupakan kata teknis dari algorithm
for personalized recommendation. Kemudian kadang-kadang kita juga menggunakan kata negatif atau negative word. Dapat menyoroti masalah yang diatasi oleh produk atau layanan. Misalnya, never worry about losing data with our backup system. Jadi, jangan pernah merasa khawatir akan kehilangan data dengan sistem backup kita. Nah, jadi kadang-kadang juga menggunakan negative word. Tak jarang menggunakan inclusive word agar menimbulkan rasa keterlibatan dari berbagai kelompok sasaran. Contoh, suitable for all, ya, cocok untuk semua tipe kulit, skin types. Nah, ini fungsinya adalah rasa keterlibatan. Kemudian berikutnya ada juga kata atau frasa interrogatif, misalnya why choose a product? Mengapa memilih produk kita? Nah, ini merupakan juga salah satu contoh dari bahasa yang lanjut feature yang ada dalam iklan. Yang terakhir, iklan biasanya menggunakan kalimat imperatif. Ya, kenapa? Karena ini bersifat ajakan kepada konsumen. Oke, baik, selanjutnya saatnya kita mencoba untuk menjawab soal yang ada dalam iklan. Ya, let's practice berlatih menjawab soal berbentuk teks iklan. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan number 1. Nah, seperti biasa, sebelum menjawab soal, ya, kita perhatikan dulu, readingnya lumayan panjang, ya, berarti kita langsung untuk membaca soal yang ada di pertanyaannya. What is the unique selling point of Golden Crisp Potato Chips? Ini title-nya tadi nih ya, Golden Crisp Potato Chips. Oke. Nah, pertanyaannya, what is the unique selling point? Apa yang menjadi keunikan daya jual dari produk Golden Crisp Potato Chip ini apa? Apakah A, they are fried using traditional method, B, they contain artificial flavor to enhance the taste, or C, they use organic potatoes and minimal oil, or D, they are the most expensive brand in the market. Yuk kita baca dulu. Taste the real flavor, ya, rasakan rasa yang aslinya. Oke, dari Golden Crisp Potato Chip, keripik kentang Golden Crisp. Crave a snack that is crispy, tasty, and guilt-free. Oke, ingin cemilan yang lebih renyah, lezat dan guilt-free. Oke, jawabannya ada di Golden Crisp Potato Chip. Kenapa? Karena terbuat dari 100% organic potatoes, ya. Kemudian cook with minimal oil, dimasak dengan minyak minimal, to ensure maximum crunch and taste. Kenapa? Karena untuk memastikan kerenyahan dan rasa maksimal. Unlike other brands, berbeda dengan produk lainnya, we use only natural ingredient. Jadi hanya menggunakan natural ingredient with zero artificial preservative. Ya, jadi menggunakan bahan-bahan alami, ya, tanpa pengawet buatan ataupun penyedap rasa. Nah, ini tadi ya, kadang-kadang menggunakan kalimat interrogatif. Kalimatnya, why just Golden Crisp? Ya, kenapa harus memilih Golden Crisp ini? Yang pertama, made from 100% organic potatoes, and then cook with 50% less oil than regular chip. Jadi memasaknya itu 50% lebih sedikit minyaknya daripada regular chip yang biasanya. No artificial preservative, jadi tidak menggunakan bahan buatan, ya, ataupun penambah rasa. Lalu dia tersedia dengan 5 rasa, yang lezat. Order now, nah ini kita menggunakan imperatif, and get a free snack size pack. Jadi order sekarang dan dapatkan a free snack size pack with every purchase of 3 bags. Jadi beli 3 ya dapat free. Dan kunjungi ini www.goldensnack.com and snack healthier today. Pertanyaan, apa sih yang menjadi keunikan dari crisp potato? Siapa dari antara kalian yang sudah bisa menjawab? Apakah
They operate using traditional methods. Golden Crisp Potato ini dimasak menggunakan metode tradisional. Nah, kalau kita perhatikan di teks tidak ada mengatakan fried using traditional method. Berarti ini salah. Oke. Next, selanjutnya contain artificial flavor to enhance the taste. Nah, sementara tadi ketika kita baca potato crisp are made from 100% organic potatoes. Kalau kita lihat di sini dia menggunakan 100% organic potatoes and then zero artificial preservative. Jadi tanpa buatan ya, tanpa pengawet, dan juga tanpa penyedap rasa. Berarti yang B juga salah. Oke, yang C, there is organic potatoes and minimal oil. Crisp potato chip ini menggunakan organic potatoes. Oke, ini sama ya, menggunakan organic potatoes ya, 100% organic potatoes, and then minimal oil. Oke, ini juga ada di sini minimal oil. Oke, ini kita simpan dulu. And then D, they are the most expensive brand in the market. Merupakan brand paling mahal di pasar. Oke, ini tidak salah. Jadi the correct answer number 1 is C. Oke, baik. Apakah Anda semua ada yang benar untuk pertanyaan pertama? Oke, saya yakin Anda bisa menjawab dengan baik. Kita ke pertanyaan number 2. What persuasive technique is used in the press snack healthier today? Nah, ini ada ya. Ini ada bacaan snack healthier today. What persuasive? Apakah urgency and call to action? B. Celebrity endorsement. C. Emotional appeal. Or D. Bandwagon effect. Nah, untuk soal 2 silakan dijawab dulu ya. Kira-kira teknik persuasifnya itu teknik merayunya itu seperti apa? Ya, oke, sudah. Saya kasih waktu 15 detik. Apakah A, B, C, or D? Oke, kita mulai dari D aja. Bandwagon effect merupakan what persuasive technique? Persuasinya apa ya? Pertama ini merupakan teknik efek dari ikut-ikutan saja. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Apakah teknik ini yang digunakan? Tidak. Ya, berarti ini salah. And then yang C-nya emotional appeal, merupakan daya tarik emosional. Apakah betul? Apakah merupakan daya tarik emosional? Tidak ya, berarti ini juga salah. Kemudian teknik berikutnya adalah celebrity endorsement. Apakah merupakan dukungan ya? Ada dukungan dari selebriti? Tidak. Atau urgency and call to action, urgensi dan ajakan ya, urgensi kepentingan dan ajakan untuk berbuat atau bertindak. Urgency and call to action. Jadi call to action snack healthier today ini merupakan ya, call to action, ajakan untuk memilih produk Golden Crisp Potato Chip. Okay. Jadi jawaban yang benar adalah A, urgency and call to action. Oke, baik pelajar semua, kita lanjut ke soal number 3. Oke, silakan dijawab dulu soal number 3. Why does the advertisement offer a free snack size? Nah, ini kan ada kata free snack size pack. Kita garis bawahi free snack size pack. Oke, ini mudah ya. Apakah A, to increase brand loyalty by providing a free sample? Or B, to get rid of excess stock? C, to encourage customers to buy more flavor? Or D, to reduce production cost? Oke, silakan dijawab dulu ya. Saya kasih waktu 15 detik. Nah, baik. Saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Why does the advertisement offer a free snack size pack? Kalau kita baca nih, order now and get a free snack size pack with every purchase 3 of bags. Jadi kalau kita beli 3, jadi free snack size pack. Ya.
Kita ingat bahwa tadi iklan ini menyediakan 5 delicious flavor, menyediakan 5 rasa. Sekarang, kalau option A, to increase brand loyalty providing a free sample, untuk meningkatkan ya loyalitas merek, ya mereknya, dengan menyediakan free sample, ya dengan menyediakan free sample. Apakah karena itu sehingga perusahaan tersebut atau di iklan ini offer free snack size pack? Tidak ya, bukan tujuannya untuk meningkatkan brand loyalty by providing free sample. Nah, jadi jawaban ini salah. Oke, saya silang dulu, bentar ya. And then next, to get rid of excess stock. To get rid of excess stock, untuk menghilangkan stok yang terlalu berlebihan, excess stock, ya stok yang berlebihan. Apakah itu tujuannya? Tidak. Ya, berarti ini juga salah. Yang C, to encourage, ya to encourage customer to buy more flavor, untuk mendorong pembeli ya untuk membeli lebih banyak rasa. Jadi dengan free snack size pack ini, kalau kita beri 3, berarti kan berkemungkinan besar orang akan membeli dengan rasa yang berbeda. Nah, ini kita simpan dulu jawabannya. And then to reduce production cost, untuk mengurangi biaya produksi. Nah, ini tidak relevan ya untuk mengurangi biaya produksi, jadi ini bukan jawabannya benar. Kalau begitu, why does the establishment offer free snack size pack? To encourage customer to buy more flavor, untuk mendorong pelanggan kita untuk membeli rasa, banyak rasa. Ya, okay. So the correct answer is C. Next, the question number 4. How does the establishment appeal to health-conscious consumer? Ini appeal to health, okay. Appeal to health-conscious consumer. Nah, pahami dulu apa maksud dari kalimat pertanyaan number 4. Bagaimana iklan tersebut ya bisa menarik minat orang to health conscious consumer, yang peduli dengan kesehatan. Nah, jadi iklan ini juga agar orang tertarik ya, karena ini ada health conscious consumer, itu minat konsumen yang peduli dengan kesehatan. How does, pertanyaannya how does, bagaimana? Okay. A, by solving customer from nutrition, atau B, emphasizing the use of organic ingredient, by comparing the chip with other unhealthy snack, or D, by listing calorie counts for each flavor. Oke, baik, silakan dijawab dulu ya. How, bagaimana? Ya, the advertisement appeal to health conscious consumer, ada hubungannya dengan kesehatan. Ya, nah, jadi silakan dipilih ya, yang mana dari option tersebut yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, silakan dijawab dulu. Nah, baik, kita coba menjawab pertanyaan nomor 4. Kita mulai dari option D, by listing calorie counts for each flavor. Nah, untuk health conscious consumer ini ada kata appeal ya. Oke. Nah, apakah by listing calorie counts for each flavor, dengan mencantumkan jumlah kalori untuk setiap rasa untuk menarik minat ya bagi orang-orang yang sangat peduli dengan kesehatannya. Kalau kita letakkan by listing calorie count for each flavor, ini kan benar juga ya, benar juga. Kita berapa jumlah kalori. Nah, ini biasanya selalu ada di produk ya. Kalau gitu kita simpan dulu, Yang by comparing the chip with other unhealthy snack, dengan membandingkan keripik dan cemilan sehat lainnya. Apakah yang ditawarkan membandingkan dengan snack yang lainnya? Tidak ya, tidak. Berarti ini bukan jawabannya. Ini kita silang saja. And then B,
By emphasizing these organic ingredients and less oil. Apakah dengan menekankan, emphasizing the use of organic ingredients, penggunaan bahan organik dan lebih sedikit minyak, less oil. Nah, kalau kita baca ya, kalau kita baca di teks ini memang penekanannya 100% organic potatoes and 50% less oil. Oke, jawaban B juga kita simpan dulu. Kita simpan dulu jawaban B. Oke. Kemudian E, by some customer testimonial from nutrition, dengan menunjukkan testimoni dari from nutritionist, dari gizi ya, dengan membuat dan menunjukkan testimoni dari ahli gizi. Nah, ini juga bukan, jadi E dan C salah, bisa B and D. Nah, apakah B or D? Baik, coba sekarang jawabannya B or D. Nah, kalau kita lihat B, penekanannya itu memang organic ingredients and less oil. Ini ya, 1, 2. Dan kalau B, dengan daftar kalori for each flavor. Oke, dengan mendaftar jumlah kalori dari setiap rasa. Oke, ini kurang tepat ya. Nah, kurang tepat, benar tapi kurang tepat. Jadi jawaban yang sangat tepat adalah B. By emphasizing the use of organic ingredient and less oil. Oke, itu untuk soal number 4. Dan kita ke soal nomor terakhir untuk teks Golden Crisp Potato Chips, yaitu ke soal number 5. Nah, untuk soal number 5, which of the following statement is false according to the advertisement? Oke, yang mana merupakan pernyataan yang salah dari iklan tersebut. Oke. A, Golden Crisp chip contain zero artificial preservative or flavor enhancer. Oke. Yang B, the product offer a free snack size pack. Or C, the chip have fewer flavor compared to other brands. Or D, Golden Crisp use 50% less fat than regular chip. Nah, ini mudah ya. Yuk kita cek satu-satu apakah jawabannya A, B, C, or D. Oke, kita lihat pilihan A. Golden Crisp contain berisi zero artificial preservative. Betul. Dia merupakan zero artificial preservative. Berarti ini benar. And then B, the product offer a free snack size. Ya, kalau kita every purchase 3 bag, kita akan dapat free snack size bag. Jadi yang B juga benar. And then C, the chip have fewer flavor compared to other brand. Nah, chip crisp potato ini memiliki rasa yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan produk yang lain. Ingat ya, dia memiliki 5 rasa. Ya, apakah ini berarti dia lebih sedikit? Tidak. Ya, tidak. Berarti ini salah. Then, Golden Crisp use 50% less fat than regular chip. Betul, dia menggunakan 50% lebih sedikit minyak. Ya, berarti ini juga benar. Kita baca pertanyaan. Which of the following statements is false according to the episode? Mana yang salah? Mana pernyataan berikut yang salah? Berarti jawabannya adalah A, B, C, or D? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. The chip have fewer flavor compared to other brands. Oke, next ke pertanyaan number 6. Nah, berikut ini iklan yang berbentuk lamaran pekerjaan ya. Digital marketing specialist. We are hiring digital marketing specialist. Berarti berhubungan job vacancy. Okay. What does hybrid work mean in the advertisement? Okay. What does hybrid work mean in the advertisement? Okay, pertanyaannya adalah hybrid works. The job is only available for remote workers.
Apakah benar hanya untuk remote workers? Atau B, employee work both remotely and in the office. Or C, the job is available in multiple countries. Or D, employees must frequently travel for work. Oke, silakan dijawab hybrid work ini apa? Apakah A, B, C, or D? Nah, kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Breakthrough Solution is looking for, sedang mencari a digital marketing specialist, ya, digital marketing specialist to join our team dengan requirements-nya bachelor degree in marketing or related field. Oke, jadi sarjana marketing ya, atau yang related dengannya. And then 3 tahun atau lebih memiliki pengalaman di bidang digital marketing. And then mengetahui tentang CEO, Google AdSense, and social media. Keuntungannya apa? Ada competitive salary and bonus. And then hybrid work. Nah, hybrid work itu remote and office. Kemudian health insurance. Ada juga asuransi kesehatan. Apply now. Ya, selalu menggunakan bentuk imperatif. Add career at brightex.com before April 30, 2025. Oke, kalau gitu, what's hybrid work? Hybrid works, apakah the job is only available for remote worker? Jadi, pekerjaan hanya tersedia untuk remote worker, pekerja jarak jauh ya. And then B, apakah ini betul? For remote workers? Tidak, ya, salah ya. And then employee work both remotely and in the office. Pegawai bisa bekerja dua-duanya, jarak jauh dan in the office. Nah, kalau kita lihat di sini remote and office, berarti jawabannya kita simpan dulu. As the job is available in multiple countries. Jadi pekerjaan ini tersedia di banyak negara. Oke, ini salah ya, tidak ada jawabannya dan tidak relevan dengan teks. And the employee must frequently travel for works. Jadi para pekerjanya must frequently travel for work. Harus travel for work. Salah. Jadi jawaban yang benar adalah employees. Jadi hybrid works itu artinya para pekerja bisa bekerja dari jarak jauh maupun di kantor. Oke, kita lanjut ke soal number 7. Which benefits over to employees? Nah, ini benefitnya. Nah, mudah sekali. Ya, ini benefitnya. Oke. Which benefit is over to employees? Apakah free company share? 1, 2, 3. Competitive salary, hybrid work, health insurance. Apakah free company share? Tidak. Salah. Nanti langsung disilang saja. And then, annual international trip. Nanti ada trip ya. Annual international trip ya. Wah, enak nih kalau ada. Ini juga tidak ada ditawarkan. Yang ditawarkan hanya ada 3 ini saja. Oke. And then health insurance, apakah ada health insurance? Ada nih, health insurance. Berarti kita simpan dulu. Flexible working hours. Oke, jam kerjanya fleksibel. Ini juga salah karena tidak disebutkan di dalam teks ya. Oke, jadi jawaban yang betul untuk number 7 is C, health insurance, menyediakan asuransi kesehatan. Next, berikutnya kita ke soal number 8. Nah, selanjutnya kita ke the question number 8. Why is the deadline April 30, 2025 mentioned? Nah, kenapa disebutkan ya? April 30, 2025. Oke, ini juga tidak terlalu sulit nih ya. Before April 30, 2025. Oke, option A, to inform candidates about the interview schedule. B, to create urgency for application. C, to indicate the start date of the job, or to show when the company was found. Oke, nah kita cek dulu optionnya satu persatu ya. Di option A, to inform candidates about the interview schedule, memberitahukan para pelamar tentang jadwal interview. Apakah di sini ada ya? Apakah ini menunjukkan tentang interview schedule? Tidak, tetapi ini
pelamar itu sebelum tanggal 30 April lamarannya sudah harus masuk, berarti ini salah. Oke. And then need to create urgency for application. Oke, ini kita keep dulu ya. Untuk nyatakan bahwa betapa pentingnya tanggal ini bagi untuk melamar. Jadi kalau sudah tidak di tanggal ini lagi, ya, berarti pelamar tidak bisa untuk menyampaikan lamarannya. Berarti create urgency for application. Ini kita simpan dulu. And then C to indicate the start date of the job. Nah, untuk menunjukkan bahwa kapan tanggal mulainya kerja, mulai bekerja. Ini bukan tanggal untuk mulai bekerja, tetapi ini merupakan batas akhir ya untuk mengapply. Oke, berarti yang C ini menunjukkan jawaban C juga salah. Oke, jawaban C juga salah. Kita ke D. To show when the company was found. Ini juga salah. Kapan company found it? D. Ya, kapan found-nya. Nah, juga salah. Oke, udah ya. So the correct answer is to create urgency for application. Berarti untuk menunjukkan betapa pentingnya tanggal ini bagi applicator untuk mengapply ya. Jadi jawaban number 8 adalah B, to create urgency for application. Next, pertanyaan number 9. Which of the following is not a state job requirement? Ini mudah ya. Yang dari requirement-nya kita perhatikan dulu. Which of the following is not? Oke, not. Sekali ya, kira-kira jawabannya mana? A, B, C, or D? Oke, mudah sekali ya, tapi tetap kita bahas. The first one is experience in digital marketing. Ini dia ya, experience in digital marketing. So option A ini benar. And then B, ability to work remotely. Bisa bekerja jarak jauh. Apakah ada di sini? Tidak ada, kita keep dulu, berarti ini salah. Nah, and then proficiency in SEO and Google Ads. Ini dia, proficient in SEO, Google Ads, and social media. Oke, C juga. Nah, yang D, bagaimana yang D? A degree in marketing or related field. Nah, benar nih, ada nih, degree in marketing or related field. Berarti yang ini berarti yang D juga benar. Nah, kita baca dulu. Which of the following is not state? Yang mana yang tidak dinyatakan dalam job requirements? E dinyatakan, C juga dinyatakan di sini, D juga dinyatakan di sini. Jadi yang tidak adalah ability to work remotely. So the correct answer is B. Nah, bagaimana Anda semua kira-kira sudah mulai paham ya bagaimana cara menjawab soal yang berhubungan dengan iklan. Oke, kita ke soal ke-10 atau soal terakhir. Soal terakhir dari teks we are hiring digital marketing specialist. Oke. Ini ditanya what is the purpose of this advertisement? Oke, yang ditanya purpose, tujuan. Nah, tadi ada to persuade, jika dia barang berarti to persuade ya. Kemudian ada to convince, ada untuk meyakinkan dan sebagainya. Ya. Nah, ini karena sudah langsung menuju ke pusat permasalahannya, purpose, tujuannya. Apa tujuannya? Nah, tujuannya kan ini nih, we are hiring digital marketing specialist. Oke, sekarang kita cek. To sell digital marketing service, untuk menjual pelayanan marketing ya, digital marketing. Oke, apakah ini betul? Sell digital marketing services? Tujuannya itu tidak ya, tidak. Gitu. Kemudian B, to hire a digital marketing specialist. Apakah untuk meng-hire seorang spesialis marketing digital? Oke, ini benar juga ya. Kita ini dulu ya. Kita simpan dulu. To offer online marketing training, untuk menawarkan training marketing. Online marketing training. Apakah
menawarkan marketing training? Tidak. Berarti ini kurang tepat. D. To announce a new business opening. Untuk mengumumkan akan dibukanya bisnis baru. Oke. Saya ingin ke kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang announcement atau pengumuman. Nah, kata kuncinya kan to announce. Nah, jadi announce ini biasanya untuk announcement ya. Jadi to announce ini biasanya untuk announcement. To offer ini juga biasanya untuk iklan, offer ya, to offer. Nah, biasanya untuk produk nih ya, untuk produk atau jasa. Kemudian ada to convince, to persuade. Nah, tapi di sini jawaban yang paling betul adalah to hire a digital marketing specialist. Oke. Kita sudah 10 soal. Dengan demikian akan tersisa lagi 3 soal. Ya, 3 soal yang akan kita pelajari bersama. 2 soal kita jawab bersama-sama, dan 1 soal seperti biasa di soal terakhir, bisa di soal nomor 12 atau nomor 13, itu akan kita kerjakan sama-sama nanti. Ya, merupakan tugas bagi kita untuk menjawab soal 12 atau 13. Yuk kita lanjut dengan teks baru ya, untuk teks yang berbentuk iklan. Kita ke soal number 11. Nah, Mega Electronic Sale. Oke, kalau tadi job vacancy, sekarang kita ke Mega Electronic Sale. Jadi jualan elektronik besar-besaran. Kita pertanyaan dulu ya, Ananda semua. Who will benefit the most? Ada kata the most from this advertisement. Oke, who? Siapa yang akan mendapatkan keuntungan the most? Yang paling mendapatkan keuntungan dari this advertisement. Oke, silakan Anda semua jawab terlebih dahulu. Apakah A. Safe needing kitchen appliance, B. A person looking for home furniture, C. A car owner looking for vehicle accessories, or a student searching for a budget-friendly laptop? Oke, mana yang paling tepat? Siapa yang akan mendapat keuntungan dari iklan tersebut? Baik, saya kasih waktu 15 menit ya. Oke, 15 menit untuk menjawab pertanyaan number 11. Kalau begitu saya baca dulu sambil Ananda semua menjawab. Looking for the best deal on electric gadgets. Oke, sedang mencari the best deal on electric gadget. TechWorld Store is having a mega sale. Jadi TechWorld Store ini sedang mengadakan jualan besar-besaran ya. Get special discount dengan menawarkan special discount for your favorite gadget from March 15 to May 20. Jadi special discount itu berlaku dari 15 Maret hingga 20 Mei. Apa saja yang ditawarkan? Ada headphone 30% off. Oke, berarti ini diskon ya. 30% off. Ada smartphone 20% off. Laptop 15% off. Oke, hurry. Limit stock available with TechWorld Store, Downtown Plaza, or shop online at www.techworld.com. Call us 555-123-4567 for more information. Baik, nah saya yakin Anda semua sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, kita akan coba diskusikan bersama. Yang E, chef needing kitchen appliance. Seorang chef yang sedang membutuhkan peralatan di dapur, barang-barang dapurnya. Apakah ini jawabannya benar? Tidak ya. Oke, tidak. Ini bukan barang-barang dapur yang dijual, tetapi mega elektronik ya. Nah, gadget on your get special discount on your favorite gadget from March 15 to May 20. Oke, berarti chef needing kitchen appliance ini tidak relevan sama sekali. Jadi ini salah. And then a person looking for home furniture. Seseorang yang sedang mencari home furniture, perabot rumah tangga. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan perabot rumah tangga. Oke, berarti jawabannya salah. And then see a car owner looking for vehicle accessories. Oke. Pemilik mobil yang sedang mencari
ya. Aksesoris, alat-alat aksesorisnya kendaraan ya, aksesoris kendaraan. Ini juga salah, tidak ada sama sekali di pertanyaan di bacaan Mega Electric Cell ini. Berarti ini nggak usah dijawab. Kalau begitu, otomatis jawaban D betul. Tapi tetap kita cek dulu benar tidak D ini jawabannya. A student, seorang siswa yang sedang mencari a budget-friendly laptop. Harga laptop yang bersahabat, friendly laptop. Kita lihat di sini. Apakah di sini menawarkan laptop? Oke, ini ada menawarkan laptop. Berapa? 15%. Oke, berarti untuk ini bermakna option D ini merupakan tawaran kepada siswa ya. Bagi yang ingin mencari laptop, ayo silakan berbelanja di sini karena ada Mega Electric Store, di mana TechWorks Store menawarkan 15% diskon untuk harga laptop. Nah, jadi siapa yang akan beruntung, yang akan diuntungkan dengan iklan ini? Kayak salah satunya a student searching for a budget-friendly laptop. Jadi jawaban nomor 11 adalah D. Next, kita ke soal number 12. Wah, jangan pusing dulu ya, di sini tertera banyak angka nih. Kita baca dulu pertanyaannya baik-baik. If a smartphone, oke, kita lihat smartphone. Ini smartphone. Saya ganti merah aja ya. Smartphone. If a smartphone originally cost, nah jadi harganya ini 8.500.000 ya, 500. Aduh, susah bikin nolnya. Oke, 500. Wah, jelek. Oke, nol juga ya. Oke. If a smartphone originally cost 8.500.000 rupiah, how much will you pay after the discount? Oke, siapa yang bisa menjawab nih? Ya, jika smartphone harganya itu 8.500.000, berapa yang harus kita bayar setelah di diskon? Ayo, mudah sekali ya. Siapa kira-kira yang sudah bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan ketik di kolom komentar juga nggak apa-apa ya. Nanti Anda bisa jawab di kolom komentar. Nah, oke, if a smartphone original cost, jika harga smartphone itu 8.500.000, sementara kita ketahui bahwa diskonnya 20%. Kalau begitu, 20% dari 8.500.000. Sorry, agak susah. Oke, 20% itu kan 20/100. Nah, 20/100. Oke, kita buang nolnya. Buang, coret. Nah, tinggal lagi 2 dikali 8. Ini dibuang ya. 850.000. 85 kali 2 berarti 17. Oke. Berapa diskonnya? Jika harganya adalah 8.500.000, jadi diskonnya itu 1.700.000. Ingat, diskonnya adalah 1.700.000. Sementara harga dari smartphone itu adalah 8.500.000. Kalau begitu, kita kurangi saja. Ya. Nah, kita kurangi saja. 15 kurang 7, 8. 7 kurang 1, 6. Berarti berapa di sini? 6.800.000 ya. Oke, 6.800.000. Dengan cara mencarinya 20% itu kan 20/100 dikali harga original cost 8.500.000, hasilnya 1.700.000. Kemudian 8.500.000 ini kita kurangi dengan diskonnya 1.700.000. Jadi yang harus dibayar adalah
6.500.000, 6.802, atau 7 juta, atau 7.200.000. Nah, karena sudah kita cari tadi ya, berarti jawabannya adalah B. 6.800.000 rupiah. 6.800.000 rupiah. Nah, biasanya soal-soal seperti ini juga sering keluar di ujian sekolah ataupun ujian madrasah. Jadi jangan lupa juga dengan matematika ekonominya, bagaimana cara mencari diskon sebuah harga dari sebuah barang ya, dari sebuah produk. Nah, jadi nanti jika ada soal yang keluar seperti ini, silahkan Anda cari dulu berapa harga diskon, kemudian kurangi harga original cost dengan diskon, dan yang harus kita bayar adalah jumlah original cost dikurangi diskon. Nah, kalau di sini 8.500.000 dikurang 1.700.000, hasilnya 6.800.000. Nah, baik, kita lanjut ke soal number 13. Nah, kita lanjut ke soal number 13. Ini merupakan soal terakhir seperti biasa. Silakan nanti kerjakan. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Nah, tulis di kolom komentar ya di bawah ini ya. Oke, tulis di kolom komentar. Kira-kira apa jawaban dari number 13. What is the main reason the press hurry limited stock available? Nah, what is the main reason? Ya, alasan utamanya. Ada kata frasenya hurry limited stock available is used in the advertisement. Yang digunakan dalam tersebut. Apakah A, to inform customer about product specification, B, to create urgency and encourage quick purchase, or C, to provide detail about the store location, or D, to explain the return policy. Oke, silakan dijawab di kolom komentar. Ini kok nggak terlihat ya? Silakan dijawab di kolom komentar ya. Nah, jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Kolom komentar di bawah. Nah, kemudian apakah jawabannya A, B, C, or D? What is the main reason the press hurry limited stock available is used in the advertisement? Jadi disuruh cepat ya. Nah, because limited stock. Apakah A, to inform customer about product specification, B, to create urgency and encourage quick purchase, or C, to provide detail about the store location, D, to explain the return policy? Ini juga tidak terlalu sulit. Oke, silakan dijawab. Nah, demikian ya Nanda semua pertemuan pembelajaran kita untuk materi advertisement text. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita jumpa lagi untuk materi berikutnya. Yuk, persiapkan diri Anda semua untuk menghadapi ujian sekolah, ujian semester, maupun ujian madrasah. Kita akan jumpa lagi dengan materi berikutnya. Thank you for your cooperation, thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.